ngaji sing bener, doleh ilmu yang ada nurnya, bukan sekadar ilmu. Kalau sekadar ilmu kita bisa buka-buka Mbak Google di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam Nusantara, salam Nusantara. Ada sebuah channel yang menayangkan tentang ceramahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan di situ dikasih sebuah judul yang berjudul gara-gara polemik nasab Kiai Sepuh tak dihargai lagi. Hai, coba mari kita simak video Kiai Haji Miftahul Akhyar atau Rois A'am PBNU berikut ini. Apakah benar bahwasanya ulama sepuh sudah tidak dihargai kembali, saudaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim wa manqabatihim wa nafahatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. Wa la syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi at-ta'ifa asy-syekh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhil 'azim alladhi malarkana 'arsyil lail 'azim wa qamat bihi awalmul 'azim an tusalla 'ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqzatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidatina min jamil fid dunya qabla akhir azim. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak wa nawayak warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil qurama wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil, Hadratul Mukarram Kiai Haji Faiz Syukran Makmun, jajaran Katib PBNU yang Jumat malam Sabtu kumpul di rumah, ada rapat, dan sekarang hari Ahad, berarti sudah 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Alhamdulillah ketemu di sini. Berarti Jumat sampai Ahad. Antara Sabtu atau hari Sabtunya full, entah di mana beliau. Tapi husnudzon kami tentu ya
pengajian, tidak pengajian yang lain. Karena Jumat malam Sabtu ada rapat syuriah di rumah. Dan alhamdulillah sampai jam 12 malam. Asik. Ya. Sahibul bait, sahibul dakwah, sahibul ma'ad, Al-Mukarram Ki Haji Hamim Khalili, pengasuh pondok pesantren Riyadul Ulum, Riyadatul Ulum, Raudatul Ulum. Selesai sedikit tapi sama maksudnya. Dan Bunyai dan Majelis Masyayikh Raudatul Ulum 2, Bapak Bupati Kabupaten Malang yang saya hormati, juga Bapak Wali Kota Kota Malang, dan semua pejabat pemerintah yang hadir, sipil maupun TNI Polri, para masyayikh, para wali santri, dan para santri, santri putra maupun santri putri, dan semuanya yang hadir, rahimakumullah jami'an. Mauidhah hasanah yang asli dan benar ya tadi, Kiai Faiz. Dan mungkin tak berapa jam tadi itu saya tidak mengikuti, sehingga layaknya saya ini bagian doa. Dan tadi sudah banyak saya sampaikan doa-doa itu. Kira-kira ya sudah selesai, wis donga. Ngaten nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah selesai ya. Cukup ya. Dadi sampun kula dongani niku mau. Cekap. Jadi ditambah ya. Muga-muga ada munasabahnya, ada kecocokan dan kelayakan dengan ceramah yang beliau sampaikan tadi. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Haul adalah merupakan bentuk kerinduan, bentuk tasyawuq, rindu dan apa istilahnya yang lain, rindu dan sebuah keinginan kita dibawa ke zaman di saat ashabul haul yang tertera di sini tadi, situasi yang seperti itu. Ada kerinduan bagaimana saat ini kita mengenang, bahkan mungkin bisa mengambil manfaat pada zaman-zaman hidupnya para ashabul haul yang banyak menyelesaikan masalah, banyak hidupnya digunakan untuk khidmat, melayani umat, memecahkan permasalahan problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada kerinduan, rindu bagaimana zaman ini yang muncul di mana-mana sumbu pendek, orang mudah marah, mudah melakukan hal-hal yang berbeda, bahkan bertentangan dengan masa-masa dahulu, masa-masa hidupnya beliau-beliau ashabul haul. Namun ini sebuah kenyataan, wafatnya para ulama itu adalah merupakan pencabutan ilmu pengetahuan, karena ilmu itu tidak dicabut dari beliau-beliaunya secara langsung, tapi beliau-beliaunya lah yang diwafatkan oleh Allah dan membawa ilmu-ilmu yang beliau miliki yang penuh dengan kasih sayang, ilmu yang selalu diikuti oleh nur, selalu ilmu yang selalu di situ dikintili. Apa dikintili itu?
dikintili khasyatullah, bukan sekadar ilmu saja, tapi ilmu yang selalu lekat dengan khasyatullah, sehingga tentu dahulu-dahulunya perilakunya ini yang mendapatkan maslahat dan manfaat adalah umat, bukan pribadi-pribadi ulama itu, tapi umat. Makanya Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu dawuh fi wasil alim, dalam mensifati seorang yang alim, beliau mengatakan bahwa ada dua hal yang dimiliki oleh ulama itu. Jadi al-ulama menurut Imam Syafi'i yaitu manusia, orang yang selalu berkutat semua perbuatan dan amaliyah maqalahnya selalu dengan kitabullah. Apapun langkah, keputusan, dawuh-dawuhnya ini tidak lepas daripada kitabullah, tentu dengan wasunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah seorang atau pribadi yang selalu umat dan kaumnya ini mendapatkan perhatian, wayanduru qaumahum nadratar rahmah, selalu melihat kaumnya dengan pandangan-pandangan yang penuh kasih sayang. Tentu dengan dua hal ini tidak akan melenceng dari jalan dan misi daripada ulama itu tadi. Dan inilah sosok daripada ashabul haul yang pada hari ini sedang kita hauli, sekaligus sebagai bentuk berontonya kita, kerinduan kita akan masa-masa zaman kehidupan, pada masa kehidupan beliau-beliau ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada saat ini bahkan 3 abad yang lalu, 3 abad hijriyah, ada seorang ulama menyatakan, yaitu Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, menyatakan annasu kulluhum halka illal ulama wal ulama kullum hayara ilaman amila bi ilmihim wa man amila bi ilmihim fi khatar au kama qala. Pada 3 abad hijriyah, sekarang sudah abad ke-16 ya, ke-15 atau 16, ke-15 hijriyah, ini abad ketiga, Syekh Abdullah bin Sal At-Tustari menyatakan manusia semuanya dalam situasi kondisi yang rusak, yang tentu yang dimaksud di sini rusak moralitasnya, rusak perilakunya. Padahal abad ketiga itu termasuk kelompok-kelompok yang khairul qurun, yang pada tahap ketiga, pada lapis ketiga. Khairukum qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Jadi masa periodisasi daripada para tabi'in, nilai-nilai khairiyah masih ada, nilai-nilai kebaikan masih ada, dan itu Rasulullah yang menentukan. Tapi ulama tokoh yang kita tidak meragukan keilmuannya, kewariannya, kezuhudannya, menyatakan manusia sudah pada rusak, kecuali ulama. Tapi ulama pun dalam situasi bingung. Itu dulu sudah ada dawuh-dawuh semacam itu, apalagi sekarang kita masuk pada abad 15. Kita tidak bisa menggambarkan halkanya itu sampai tingkat berapa. Kerusakannya ini sudah sampai pada batas
membahayakan, ya, sampai pada batas kritis atau bagaimana? Ulamanya pun dalam kebingungan. Sekarang kebingungan ulama itu seperti apa? Ini kita harus cerdas memahami. Kalau situasi sekarang terjadi hal-hal yang seperti ini, wali zaman, orang benar dikatakan salah, orang salah dikatakan benar. Sanawatun khadda'atun kata Rasulullah, ya, akan datang dialami umatku periode-periode, tahun-tahun, zaman yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fil kadhib, pembohong dianggap orang yang benar. Wa yakadzabu fi as-shadiq, yang benar dibohongkan. Wa yukhawwanu fil amin, orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat. Wa yu'ammanu fil kha'in, sedang orang pengkhianat dianggap bisa dipercaya. Wa yatakallamu fi ar-rabidah, yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang mengisi medsos, yang mengisi semua alat-alat informasi, itu disebutkan adalah ar-ruwaibidah, orang-orang ruwaibidah. Ini bahasa yang saat itu pada sahabat-sahabat belum tahu jelas. Sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasul? Siapa mereka itu ya Rasulullah yang disebut ruwaibidah? Ar-rajul tafih yatakallam fi amri ummah, orang yang rendah, juga rendah ilmunya, rendah moralitasnya, ya, tidak punya sopan santun, yatakallamu fi amri ummah, bicaranya urusan umat, seakan-akan dia memberi solusi dan dia paling benar sendiri, tidak ada orang lain yang sebenar dia. Ini Rasulullah sudah memberikan sebuah, ya, ramalan saktinya yang selalu dibimbing dengan mukjizat. Kalau kita sebut ramalan yang benar, karena selalu dituntun oleh wahyu, atau terawangan hasil daripada wahyu tentang umat ini. Dan umat-umat yang baik akan juga kena rembesan-rembesan terawangan-terawangan yang sakti dan jitu ini. Para bapak, para ibu hadirat, bagaimana situasi sekarang ini? Terus pundi keadaan sak mangke? Ketok isi api-api. Pondok-pondok pesantren terus berkembang. Bukan hanya 1000, 2000, puluhan ribu. Puluhan ribu berkembang, menggembirakan. Tapi banyaknya ulama yang sudah ditimbali oleh Allah, wafatnya para ulama, termasuk yang saat ini sedang kita hauli, itu menunjukkan ilmu makin sedikit. Kadar ilmu makin mengecil, entah tinggal berapa persen ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang pernah diturunkan, ini tinggal berapa persen, entah sampai 5% atau kurang. Karena banyaknya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama panutan sudah mendahului kita. Untung kita oleh kiai diadakan peringatan haul agar kita mengenang kembali apa yang sudah diamalkan, dipraktekkan, apa petunjuk-petunjuk beliau, walaupun kita mungkin tidak nututi zamannya, tapi dengan hal ini kita mengerti kisah-kisah beliau, dan kisah ini menjadi penting. Faksusil qasaso la'allam yatafakkarun, ceritakan kisah-kisah itu agar mereka menggunakan pikirannya. Bahkan dalam khutbah tadi saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak. Pada masing-masing para nabi dan rasul sebelummu ya Muhammad, naqussu 'alaik, aku kisahkan padamu, aku ceritakan bagaimana perjuangan beliau-beliau itu, bagaimana sepak terjang beliau-beliau, bagaimana pahit getirnya di dalam memperjuangkan, ya, betapa beratnya sebuah dakwah
tudingan, tuduhan, ancaman pembunuhan itu dialami oleh para anbiya dan rasul. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah adalah dalam ancaman pembunuhan, ancaman penangkapan, ya, ancaman untuk diusir dari negara beliau dilahirkan sebagai tanah air tercinta. Jangan dianggap dakwah itu duduk di kursi emas, tinggal tuding sana tuding sini, ya. Tapi melalui sebuah ujian-ujian, tapi hasilnya tentu bisa kita rasakan. Dan zaman Islam pun, zaman Madinah mencapai keemasan. Tapi ketahui, Rasulullah pernah bersabda, bada'at din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yakhuna ma amatan nas min sunnati. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, mohon maaf keterlambatan tadi membuat saya agak gupu-gupu, ya. Untung saya membawa ibunya anak-anak sehingga bisa jadi alasan. Biasanya ibu-ibu itu kalau persiapan itu kan lebih lama dari bapak-bapaknya, lebih lama biasanya. Tapi ini sebaliknya, ibu istri saya, anak-anak saya yang saya ajak sudah siap lebih dulu, saya yang belum siap, sehingga terjadi terlambat. Jadi di sini perjuangan itu yang mengalami banyak hambatan. Di kondisi saat ini ilmu yang mungkin kurang daripada 5% dari ilmu yang asli. Bagaimana Rasulullah menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Dalam riwayat yang lain, yaqbidullahu ulama wa yaqbidu ma'ahumul ilma. Fatansau ahdathun yanju ba'dum ba'da nazwal air alal air wasyekh fihim mustada'af. Allah mengangkat ilmu yang diangkat oleh Allah. Wafatnya mulai dari zaman ya Rasulullah ke para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, abad yang ke-15 ini, terus ilmu itu dikurangi oleh Allah. Kalau terus dikurangi, tinggal berapa ilmu itu sebetulnya? Kata riwayat tadi, fatansau ahdas, muncullah ahdas, generasi-generasi bobrok, generasi-generasi jelek. Yang ba'dhum ba'dhum nazwal air ala air, satu dengan yang saling gaprak, saling menyerang, saling jatuh-menjatuhkan. Pembunuhan karakter ada di mana-mana. Bukan sekedar pembunuhan fisik, tapi pembunuhan karakter ada di mana-mana. Saya tadi cerita mengajak ibunya anak-anak itu sebetulnya mau ingin menyampaikan bahwa kalau saya ngomong ini agak sedikit ada ganjel ini. Karena sampai lupa tadi itu mestinya gigi palsu saya ini saya beli lem. Sudah berangkat baru ingat, oh belum saya lem, sehingga agak merosot terus begitu. Jadi giginya merosot, ngomongnya ya kurang fasih, giginya goyang terus. Jadi mohon maaf ya, mestinya tadi saya lem dulu baru saya pakai ini ya. Tidak ada rahasia ini, benar ini betul ya. Jadi saat ini saya sedang pakai baju gigi palsu tapi tanpa lem, jadi agak melorot ini, jadi omongannya ya agak molo-molo gitu. Mohon maaf. Jadi fatansau ahdathun yanzu ba'dun nazwal air alal air. Yang ada hanya ini seperti sumbu pendek itu tadi, saling menyerang, saling berebut, ya berebut apa, wibawa, berebut kedudukan, berebut apa, berebut macam-macam. Apalagi sekarang ditunjang dengan medsos yang luar biasa.
kita sehingga bisa menyaksikan orang itu dulu teman kita, tiba-tiba sekarang menjadi lawan kita. Dan mungkin sebaliknya, karena apa? Tidak menentunya. Ini zaman panjenengan. Tentu kalau panjenengan masih tetap dalam track yang benar, ngaji sing bener, doleh ilmu yang ada nurnya, bukan sekadar ilmu. Kalau sekadar ilmu kita bisa buka-buka Mbak Google di sana. Itu ilmu itu. Tapi saya yakin ilmu yang tidak ada barokahnya. Ilmu yang tidak dikintili oleh nur. Ilmu yang tidak ada lemnya dengan sifat khasyatullah. Padahal ilmu ini yang ilmu yang barokah. Tadi kan disebutkan tadi. Ya. Diceritakan tadi itu ilmu yang tidak barokah, seperti ilmunya anjing. Ya, bagaimana kalau malam tidak pernah tidur? Ya, begitu mau masuk waktu subuh baru tidur. Semalam menjaga tuannya. Semalam ini seperti amalan-amalan baik ini. Tapi mudah metel ilmu yang metel. Orang bisa mengalihkan perhatian sifat menjaga tuannya. Kata orang kalau ada anjing seperti itu, kalau orang yang tidak dikenal selalu menggonggong dan mengancam lah itu. Ya coba beri tulang, dia akan sudah berubah. Ilmu yang metel semacam itu. Pesantren merupakan basis-basis pembelajaran, tolabul ilmi, ilmu yang kokoh, yang tidak metel, ilmu yang ada nurnya, ilmu yang ada khasyatullahnya, ilmu yang bermakna al-hukmul jazim layak balu taghayyur. Itu ilmu, keputusan sikap yang mantap yang tidak akan pernah berubah dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Itu ilmu. Kalau ilmu sih mencela-mencela, isu dele sore tempe, ilmu macam apa begini? Saat inilah banyak sebuah fenomena yang ada di akhir zaman, ujian makin berat untuk memilih dan Allah menampakkan siapa yang betul-betul ilmunya ilmu yang berbarokah atau sekadar ilmu tapi tanpa barokah. Nah, ini santri harus sadar, talabul ilminya harus nawa itu talabul ilmi ilmu yang barokah, ilmu yang ada nurnya. Al ilmu nurun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu nur, cahaya, penjelasan, penerangan, petunjuk. Oleh karena fanduru aman ta'khudun, angan-angankan, pikirkan siapa orang yang akan engkau ambil ilmunya itu. Mbak Google atau sejenisnya, atau ilmu-ilmu para masyayikh yang sahibul haul ini. Ya. Mungkin masih ada sisa-sisa ilmu, saya yakin ada sisa pada putra-putrinya, entah berapa persen. Itulah, walaupun kecil, tapi kalau ilmu itu ada barokahnya. Ya, ilmu yang ada barokahnya, walaupun kecil, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tanpa barokah. Al-ilmu ma'at taufik, ya, al-ilmu qalil ma'at taufik khairun minal ilmil kathir bila taufik. Ilmu sedikit tapi merupakan taufik minallah, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak ada taufik, ya, tidak ada hubungan dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihissalam, setelah menganggap beliau itu orang yang paling pintar di dunia, tidak ada lain, lalu Allah mengingatkan ada orang yang lebih alim, yang lebih ngerti dari kamu. Karena semangat belajarnya Nabi Musa itu luar biasa, walaupun sudah usia dewasa lah, walaupun sudah cukup ilmunya, dan saat itu tidak ada yang bisa menyaingi, tapi Allah memberikan wahyu ada orang yang lebih alim daripada.
Saking berontonya Nabi Musa, pingin ketemu dan pingin ngaji pada orang yang disebutkan oleh Allah. Akhirnya santrinya, gulamnya, ya, gulamnya ada yang mengatakan itu Nabi Sam'un, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Sampaikan, ingatkan hai Muhammad, di saat Nabiullah Musa dawi fatahu, ya, santrinya, gulamnya yang kelak jadi nabi juga, ya, karena mulazamah khidmat kepada Nabi Musa. Apa kata Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Hei santriku, aku terus menerus tidak akan pernah berhenti, tidak mengenal berhenti mencari seorang yang disebut lebih alim daripada aku. Terus akan saya cari hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai pada majma'al bahrain, pertemuan antara dua laut. Kalau menurut tafsir Jalalain misalnya Bahrul Rum dan Bahrul Versi. Disitulah pertemuan, dan diperkirakan, disebutkan Nabiullah Khidir ada di situ. Aku akan terus berjalan mencari, tidak pernah berhenti sampai aku sampai pada Majma'al Bahrain. Ada mengatakan Bahrain ini Bahrul Syariah wa Bahrul Haqiqah. Sehingga aku sampai memiliki ilmu yang syariah dan ilmu haqiqah. Kedua ilmu aku miliki keduanya. Au amdiyah hukubah. Ini. Atau aku melewati hukub. Al-hukub ini jamaknya hikbah atau hukbah. Satu hukbah itu ada mengatakan 70 atau 80 tahun. Dijamakkan menjadi hukubah. Berapa tahun? Ratusan tahun. Au amdiyah, atau sampai aku melewati ratusan tahun untuk mencari orang alim yang disebut itu tadi. Jadi ngaji dulu itu bukan 3 tahun terus njaluk dadi kiai. Santri sekarang kan banyak gitu. Saya mondok cukup 3 tahun. Kenapa dibatasi 3 tahun? Ya 3 tahun saya harus jadi kiai. Kenapa? Alasanmu 3 tahun jadi kiai. Karena kiai sekarang itu mobilnya gilap-gilap katanya. Jadi yang jadi hukuman itu mobilnya kiai. Lah kiai punya mobil gilap itu apa amaliyahnya? Ini yang perlu tirakatnya apa? Riyadhahnya apa? Berapa tahun beliau ngaji? Bagaimana khidmatnya pada guru? Bagaimana mulazahnya? Ini yang tidak dilihat, hanya dilihat karena kiai mobilnya gilap. Cukup 3 tahun saya mondok. Itu targetnya. Ternyata hanya ingin punya mobil gilap, karena melihat kiai-kiai sekarang mobilnya gilap-gilap. Allah salam Muhammad, Allah salam Muhammad, Allah salam Sayyidina Maulana Muhammad. Bapak-bapak wali santri, bapak juga ibu-ibu wali santri ya, masih menjadi wali santri, hilangkan santrinya itu menjadi wali gitu. Ya, kok digelari wali santri kok senang? Ya senang di saat masih punya anak sedang mondok, itu biar menjadi tambahan semangat pada putra. Tapi kapan wali santri? Jangan setelah anaknya tidak mondok wali santrinya hilang, bukan menjadi wali, ya hilang semuanya. Gelar itu, gelar yang istimewa hilang. Nah, ini harus, hal inilah kisah yang perlu kita dapatkan, kita iktibarkan. Kenapa beliau ini kok dikholi sedemikian rupa, dihadiri berbagai tokoh masyarakat, ribuan masyarakat hadir, ya, karena tahu punya sebuah amalan-amalan yang mungkin kita sulit untuk menirunya. Bagaimana tirakatnya? Loh ini yang kita, dan itu harapan peringatan khol agar sejenak, syukur-syukur 2 jenak, syukur-syukur 3 jenak, dan seterusnya. Sejenak kita di sini, ya, kita dapat menggambarkan, membayangkan bagaimana situasi-situasi di saat beliau-beliau yang sedang dikholi ini masih hidup.
apalagi 2 jenak, apalagi 3 jenak dan berjenak-jenak. Niki sepodo kipasan kabeh iki serupane wis padha. Lanjut apa selesai ini? Ini bapak-bapak nih, Pak, ya no Bapak. Terus ya, tapi ya lanjutnya harus dibatasi ya. Kalau saya lupa tolong panitia memberi surat peringatan dengan keras kepada saya. Harap berhenti. Nabi Musa inilah bagaimana thalabul ilminya, mulazamah au amdiyah hukuba, sampai aku melewati beratus-ratus, karena satu khitbah itu bisa 70-80 tahun. Ini jamak hukum. Kalau 90 tahun kali 3 atau minimal kali 2 sudah 180 tahun ukuran ngaji. Saiki santri saiki njaluki 3 tahun, 10 tahun sudah angel dari santri 10 tahun. Ini ingin ilmu yang kuat, berotot, siap menghadapi situasi dan kondisi, ya nanti dulu situasi yang seperti ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, antara lain, la tadhabud dunya. Ini hadisnya sahih, rawi Muslim, bukan Muslim saya ya, Imam Muslim. La tadhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu kaifa yakunu dzaka ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Qal al haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al qatlu wa fi riwayatin al ikhtilat, al qatil wal maqtul finnar. Al hadis al kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah, ya, dunia ini belum akan kukut, belum kiamat. Dunia ini belum akan segera kiamat sebelum datang masa, situasi, kondisi yang dialami oleh umatku. Apa kondisi itu? Layadil qatil fima qatal. Terjadi pembunuhan, rojopati. Loh, yang membunuh tidak tahu apa sebabnya, apa motivasinya, apa gara-garanya tiba-tiba membunuh. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh pertemanan, pengaruh pergaulan, pengaruh zaman. Ini harus dibunuh. Yang terbunuh pun bingung, salah saya apa kok dibunuh? Nah, pembunuhan itu bisa dikan secara hakiki dan majazi. Hakiki ya dibunuh, majaznya ya dihabisi masa depannya, dibunuh karakternya. Salah saya apa? Sama-sama tidak tahu. Kenapa? Karena lingkungannya sudah sedemikian rupa. Lingkungannya, lingkaran setannya sudah mempengaruhi otak warasnya, akal kesadarannya, sehingga tidak ada merasa dosa, merasa salah, merasa membunuh, baik membunuh secara hakiki atau majazinya. Tidak ada perasaan salah. Lalu sahabat kan matur, kaifa yakunu dzalika? Bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah bisa? Qala al-haraj. Itulah dinamakan dengan al-haraj. Situasi yang tidak menentu. Situasi campur aduknya di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu marijan nas, marija ukuluhum, dan seterusnya. Wakhtalafu. Lalu Rasulullah merekatkan kedua jari jemarinya, mentasbihkan, ngabur rancang. Wakanu hakadha katanya. Mereka seperti ini sudah sulit untuk diurai. Keadaan yang tidak menentu itu, ya, terjadilah antara ilmu yang ia miliki, pengalaman, pengetahuan sudah campur aduk. Wakhtalafu, dan campur aduknya pertentangan antara satu dan yang lain.
sudah sulit bisa diurai. Lalu sahabat qalu kaifa yakunu kaifa bina yarsul dalikal yaum. Bagaimana sikap kami kalau kami menemui zaman seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan ta'khuduna ma ta'rifun wa tadaruna ma tunkirun wa tuqbiluna al-khassah al-kamakol. Kamu saat itu sikap kalian yang harus kalian ambil adalah ta'khuduna ma ta'rifun. Apa-apa yang dulu baik, kiai-kiai muassis pesantren Rodotul Ulum sudah meletakkan dasar-dasar kebaikan, itu pegang, jangan berubah. Ta'khuduna ma ta'rifun. Nahdlatul Ulama, para muassis mulai Syekh Nawawi yang memberi isyarat, Syekhana Khalil lalu melaksanakan dengan mengirimkan tanda-tanda, mengirimkan berbagai perintah melalui isyarat tongkatnya. Surat Toha ayat 17 sampai 23 dengan sutes tasbihnya kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhul Akbar. Lalu Mbah Hasyim Asy'ari ya membuat qanun asasi untuk pegangan organisasi terbesar dunia ini, bukan hanya terbesar dunia tapi sampai akhirat. Karena di ADR itu tidak ada ketentuan anggota NU yang meninggal dicoret dari kamu, tidak ada. Bahkan ada Lailatul Istimewa itu, kalau ada saudara meninggal diumumkan saudara kita telah wafat, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mereka dianggap saudara kita, tidak ada pencoretan keanggotaan. Nah kalau ini dihitung semua yang sudah meninggal, yang hidup saja sudah jelas diakui Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di dunia ini, terbesar organisasi keagamaan. Nah kalau yang sudah meninggal dihimpun juga kan jelas terbesar dunia dan akhirat. Sudah diletakkan dasar-dasarnya. Kita para pengurus PB sampai tingkat anak ranting, ta'khuduna ma ta'rifun, ambil itu yang engkau ketahui melalui qanun asasi, melalui ADART yang ada, melalui ini, ambil itu semua, pegang, perjuangkan. Jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini. Sama kalau membuka medsos, membuka YouTube, ya, caci maki, macam-macam lah kata-kata yang tidak senonoh dialamatkan ke PB, dialamatkan ke orang yang itu sudah. Saya ini sudah digoreng sampai matang, sampai gosong. Jadi kalau ngomong apapun ngomong ada gorengan-gorengan nanti. Mungkin pulang dari sini muncul gorengan itu. Karena mereka sudah siap dengan buzzer-buzzernya itu tadi. Mereka sudah tidak punya urat malu, urat sungkan, urat apa. Ya inilah al-haraj itu tadi. Rasulullah menggambarkan al-haraj, yakni al-ikhtilaf wal ikhtilat, ya, yang sudah marija bihimul ikhtilaf wal ikhtilaf, marijat, ya, al ikhtilafat dan seterusnya sudah campur aduk. Ini bukan salah kita, tapi memang sudah akhir zaman. Tapi untung kita ini di akhir zaman masih mempercayakan pesantren sebagai basis untuk mengamankan anak-anak kita menghadapi hal-hal macam ini. Sudah saya tidak percaya pada lembaga-lembaga yang lain kecuali lembaga pondok pesantren atau lembaga yang dalam naungan pondok pesantren. Ini yang sampai sekarang punya komitmen yang tinggi untuk menyelamatkan. Ya sekedar menyelamatkan, karena ilmu itu sudah mungkin tinggal kuku ireng ini. Seadanya ini ilmu yang sudah banyak para ulama pembawa risalah ilmiah wafat. Sekarang orang-orang yang masya Allah sudah, ya, ilmunya masih sudah berani ngomong, berani melawan, berani menantang dan lain sebagainya, berani mencaci maki. Bahkan sekarang sudah tidak ada
orang yang bisa diandalkan oleh mereka kecuali mereka orang yang cocok dengan mereka. Para bapak, situasi seperti ini alhamdulillah masih ada peringatan haul. Peringatan haul itu di samping sarana dan wahana untuk mengembalikan spirit kita bertalabul ilmi. Bila perlu jangan 3 tahun, 5 tahun. Ini adik-adik santri ini berapa tahun mondok di sini? Cita-citanya? 3 tahun? Kalau sudah tamat dan selesai terus, apalagi kiainya mungkin sini sudah ada kan lembaga pendidikan yang untuk melanjutkan, daripada dimong orang lain ya, daripada diambil orang lain tidak jelas nanti di sana berubah. Yang semula anak-anak yang lurus yang sudah dibina ya selaras dengan fitrah salimahnya, sebagaimana kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi dia dengan fitrah kesucian, ibarat kertas yang putih. Tinggal sekarang orang tuanya mau distorkan kemana anak ini. Pendidikan yang populer, pendidikan yang punya gengsi, tapi tidak ada jaminan anak ini menjadi benar atau bertahan dengan fitrahnya, atau kepada lembaga yang ada jaminan untuk terus mempertahankan fitrah dan menguatkan fitrahnya. Fa innama abaw yuhawidani ayunassirani ayumajjisani. Ini hadisnya, orang tuanya nantinya yang dimintai pertanggungjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditodeng orang tuanya. Kenapa anak begini? Ya. Kok sampai yuhawidani ayunassiru ayumajjisani? Tambahan saya sendiri ayumbajingani ayumalinganihi. Kok jadi bajingan ini? Loh, saya sudah mengarahkan ke arah benar. Kamu benar sudah mengarahkan. Tapi lembaga yang menerima anakmu itu siapa? Sudah kamu koreksi, kamu teliti. Oh sudah, lalu di jalan antar rumah ke lembaga itu, di jalan ini apa? Tidak ada pembegal-pembegal yang membelokkan rencana-rencanamu dan lain sebagainya. Mungkin anakmu baik di rumah, baik di madrasah atau tempat lembaga pendidikannya, tapi di jalan dia dengan siapa? Ini tentu semua itu masih akan menjadi pertanyaan. Para bapak, para ibu hadirat rahmat, saya sedikit masih ada waktu akan menyampaikan. Artinya jangan tertipu dengan amal zahirnya seseorang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat senior sedang berbincang-bincang, memperbincangkan siapa? Ada seorang pemuda, kalau malam sholatnya tidak pernah henti-henti, siang sholat tidak pernah kosong. Sehingga sahabat senior, terutama sahabat Anas, bicara, gimana ini ada anak muda kok demikian rupa. Kita yang senior, sahabat yang sudah lama di Rasulullah itu kalah dengan anak muda ini. Kalau malam sholatnya Masya Allah, kalau siang puasa tidak pernah henti. Ayo kita nanti matur ke Rasulullah, katanya, lapor seperti ini bagaimana. Waktu itu di majelis pengajian Rasulullah ya, yang setiap hari tertentu, akhirnya miaslah Rasulullah SAW ke majelis. Begitu mias, sahabat Anas, karena ini hadis diriwayatkan minimal 4 perawi sahabat, antara lain sahabat Anas ya, ada sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah, ada sahabat Abu Bakrah, minimal 4 sahabat yang meriwayatkan hadis. Setelah Rasulullah keluar, tanya sahabat, ya Rasulullah, ada pemuda ya Rasulullah. Pemuda ini, Masya Allah, saya belum pernah melihat pemuda seperti ini. Ini mendengarkan apa ngelamun kira-kira? Bapak-bapak ini, ibu-ibu, tidak kelihatan ibu-ibu, tidak tahu ngomong sendiri atau tidak ada yang tahu. Saya lanjut. Dia itu kalau malam selalu sholat, kalau siang selalu puasa. Lalu Rasulullah menyatakan, ma'arif, tidak kenal saya siapa pemuda itu.
Dia dari kabilah ini ya Rasulullah, dari pedukuhan ini ya Rasulullah. Tidak kenal. Rasul tetap menjawab la a'rif, tidak kenal. Tiba-tiba sedang memperbincang, anak ini keluar dari, ya masuk masjid lah. Masuk masjid, baru dari berwudu, sambil tangan kirinya ini nenteng terompah. Air wudunya sedang menetes, masih baru berwudu, masuk melalui serambi yang kumpulnya sahabat-sahabat ini. Begitu sahabat Anas tahu yang dibicarakan adalah ini pemuda, langsung ya Rasulullah, huwada. Ini anaknya Rasul, ini anaknya. Ini yang kami bicarakan. Lalu Rasulullah melihat anak ini, ya mungkin jarak 10 meter atau berapa. Tiba-tiba Rasulullah jawab begini, ra'aitu ala wajhi saf'atan minasyaitan. Di dahi anak ini ada setempel setan. Saf'a ini semacam andeng-andeng ya, yang kemerah-merahan, tompel, semacam tompel itu. Tiba-tiba Rasul menyatakan di wajah anak ini ada tompel atau stempelnya setan. Saf'atan minasyaitan kata Rasul. Saya lihat di beberapa sunan ya, ada riwayat itu. Hampir Sunan Tis'ah ini meriwayatkan. Betapa terkejutnya sahabat-sahabat. Tadi kita bicarakan karena kita ini kagum dengan anak ini. Tapi tiba-tiba Rasul menyatakan, ra'aitu ala wajhi saf'atan. Loh, di dahinya anak ini ada stempel setannya. Panjang begitu kaget ya. Orang yang sudah sama puji-puji entek ngamek kurang golek, tiba-tiba ada keputusan selain itu, berbalik 180 derajat. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Ta'al ya syab, ayo syab ta'al. Sini. Rasul menanyai, hal hadasat nafsuk id kunta bainal qaum annaka khairun minhum? Apakah ada omong-omong dalam hatimu, ya, ada cerita-cerita kerentek-kerentek dalam hatimu, kalau kamu ketemu orang-orang besar ini, mulia-mulia ini, sahabat-sahabat senior, kamu menganggap beliau-beliau ini kalah denganmu, kamu lebih baik daripada mereka. Apa ada perasaan dalam hatimu kamu menganggap lebih baik dari mereka orang-orang yang mulia ini? Apa jawabnya? Qala Allahumma na'am ya Rasulullah. Allahumma na'am, ya betul ya Rasul, betul. Kalau saya ketemu orang-orang kecil semuanya, sayalah orang terbaik. Setelah itu tanpa bila salam wala kalam, ngelonyor masuk masjid. Betul ini, kaliannya sudah meremehkan sahabat-sahabat senior. Bila salam wala kalam langsung masuk masjid. Sehingga Rasul menyatakan, mayyaktul hadar rajul. Ayo siapa yang berani meringkus anak ini? Saya sederhanakan, yaktul. Mungkin Rasulullah sudah mengetahui memang anak ini memang punya hak untuk dibunuh secara Islam. Ya, tapi kita sederhanakan siapa yang berani meringkus anak ini. Karena ini perintah Rasulullah sebakar. Anak Abdul, saya akan membunuhnya. Sudah masuk sebagai masjid. Ternyata anak ini sedang takbir. Allahu Akbar. Berhentilah sahabat Abu Bakar, tidak meneruskan langkahnya. Belum menyatakan wa yusalli wa yukabbir wa Rasulullah nahani an qatlil musallin. Wah, dia sholat, sudah takbir. Dan Rasulullah sering menyatakan jangan ganggu orang sholat, apalagi kamu bunuh, jangan. Wah, Rasulullah melarang. Sudah, saya balik matur Rasulullah. Balik dia. Ya Rasulullah wa yusalli. Lalu duduklah. Setelah itu Rasul jawab, mayyatul hadar rajul. Siapa yang berani menyergap anak ini? Sahabat Umar, kita tahu sahabat Umar seorang pemberani ya, langsung ini perintah Rasulullah, anak ya Rasulullah, anak. Setelah sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud, wa sajid, sedang sujud. Dia berhenti. Nah, makanya orang terbaik dari saya sebakar tiba-tiba balik, dia terbaik dari saya, dia mengurungkan niatnya karena anak ini sedang sholat. Saya pun begitu. Ya, mendengar Rasulullah melarang ganggu orang sholat, sudah saya ikut Abu Bakar. Balik sahabat Umar. Ditanya, ya Umar, bagaimana Umar? Kaifa kunta bima taqul? Qal ya Rasulullah huwa sajid waqad nahaita, ya,
an qatlal musallin. Rasulullah sedikit marah, wahai hak ya Umar. Lalu Rasul jawab lagi, mayyatul hadar. Karena sahabat Utsman tidak hadir, yang hadir sahabat Ali. Ana aktul. Sebelum sahabat Ali melangkah, Rasulullah jawab, ya Ali, anta la taqtuluh wa anta sataktuluh. Kamu tidak akan bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkusnya. Anta la. Akhirnya masuklah sahabat Ali ke masjid. Sampai di masjid, anak ini sudah selesai sholatnya, sudah keluar, tidak ketemu. Baliklah sahabat Ali, matur ya Rasul, dia sudah selesai, sudah keluar. Akhirnya Rasul menyatakan, laula hadas syab, andaikan tidak ada anak ini, ya, makhtalafa baina ummati, makhtalafal imra'an, tidak akan berbeda-beda persengketaan antara dua. Atau makhtalafa ummati baina makhtalafatil ummati. Ada riwayat begitu. Ya, ada riwayat makhtalafa baina snain. Tidak akan berbeda di antara dua. Maksudnya apa? Fi kalimatin wahidah, fi shofin wahid, ya. Kalimatnya satu, shofnya satu, ada persoalan, tidak ada perbedaan. Akhirnya apa? Pada perang yang saat sahabat Ali menjadi khalifah, yang dikenal dengan Nahrain, perang Nahrain, ada gerombolan yang berontak. Lalu sahabat Ali waktu itu jadi khalifah mendengar pemimpinnya adalah anak itu tadi. Pemimpinnya anak yang dibangga-banggakan, tapi Rasulullah menganggap di darinya ada stempel setan. Dan Rasul menyatakan, wa anta sataktuluh, kamu yang akan membunuhnya. Keluarlah sahabat Ali mencari anak itu, ketemu di medan dan dibunuh anak ini oleh sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali yang dulu Rasul menyatakan anta la taqtuluh wa anta sataktuluh. Dan itu terjadi selang beberapa tahun di saat sahabat Ali sudah menjadi khalifah. Anak ini menjadi pimpinan pemberontak. Jadi jawabannya al-qatlu mayaktul itu ya ini terawangan yang jauh. Karena apa? Karena wahyu Allah pada Rasulullah SAW. Ternyata anak ini pengikut orang-orang yang membanggakan pendapatnya. Kan ada hadis Rasulullah, idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabar ra'i bi ra'yi fa'alika bi khassati nafsik. Kalau kamu sudah mengalami suatu masa orang-orang sudah bakhil, tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajibannya, bakhil dengan hartanya, bakhil dengan tenaganya, dengan jiwanya, dan hawa nafsu sudah menjadi imam, selalu diikuti, dan kamu melihat saat itu subhan ijabal mar'i bi ra'yi, seorang membanggakan pendapatnya, yang lain tidak ada artinya. Sekarang ini Pak, sahabat lihat pesos, orang membanggakan dirinya sendiri sekarang ini, menyepelekan orang lain, sesuatu yang tidak valid, sesuatu yang tidak benar sudah diangkat-angkat, disambung-sambungkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Sekarang ini, ya, ulama yang benar sudah jadi permainan. Seperti hadis itu, wasyekh fihi mustad'af, tokoh-tokoh sepuh di saat itu sudah mustad'af, dilemahkan, tidak diberi waktu, tidak beri kesempatan, pendapatnya dianggap malah caci maki, tua bangka, sudah mau ini, sudah macam-macam caci maki yang diberikan, dituduhkan kepada mereka generasi tua. Ini gara-gara ini ujub, menganggap dirinya paling benar sak dunya, yang lain salah. Inilah masalah nama anak ini ada macam-macam, ya, tapi yang jelas inilah cikal bakal daripada kelompok-kelompok khawarij dari anak ini, yang merasa benar sendiri, yang ibadahnya masya Allah, sampai kalau diadu sholatnya, puasanya, ngajinya kalah, sampai ngomongnya Quran hadis, tapi prakteknya nol. Prakteknya nol. Wa yahsabu ala syai'in walaysa huwa bisyai'in.
Dia mengatakan ini seakan-akan inilah yang benar ini, tapi sebetulnya keliru 180 derajat salah. Satu-satunya untuk bisa menangkal, untuk bisa meredam, mengembalikan umat pada posisi walaupun tidak besar, tapi ada upaya, entah dapat satu tapi dua. Saya kira itu hanya pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang dalam binaan naungan pondok pesantren. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah, percayalah, pondok pesantren lah. Mari kita makmurkan pondok pesantren. Ya, punya anak, buang, lemparkan ke pesantren. Kiai dan pengurus masih siap berapapun. Akhirnya orang tua enak, tanggung jawab sudah diambil alih oleh pengurus pesantren. Sudah buat anak yang banyak, tapi anak yang benar ya. Kalau anaknya benar, Bapak Bupati melarang, Bapak Wali Kota melarang ya. Ya itu ya. Kan enak, sudah tanggung jawabnya sudah enteng. Rasulullah tidak akan menuding kedua orang tua, karena apa? Semua sudah diambil alih oleh kiai dan pesantren dan pengurus pesantren. Kalau tidak, sudah itu tanggung jawab kiai dan pesantren. Lalu apa sekarang? Apa yang kau lakukan? Kau sudah tanggung jawab anak sudah diambil alih. Ya buat anak yang banyak, buat anak yang banyak, tapi anak yang benar, ya, bukan anak yang keblinger. Itulah mudah-mudahan haul masyayikh pada hari ini betul-betul menginspirasi kita, melahirkan santri-santri yang betul-betul bisa diandalkan, bisa menjawab tantangan, bisa menarik kembali situasi yang sudah carut marut, yang sudah tidak menentu, yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Itulah zaman-zaman yang didahulukan oleh Rasulullah SAW sekarang kita alami. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man akrama awliya'uhu fid dunya wal uqba bi sunufi karamatin la tu'adu wa la tuhsa. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi khasastuhu fihima bil maqamil a'la wa ala alihi wa sahbihi qadhata dzawil birri wa taqwa.